guru harus kenal muridnya. Alhamdulillah sama saat itu saya diajarkan oleh kepala sekolah itu masing-masing di meja guru itu di depan sebelum mengajar itu ada peta foto dan nama-nama siswa. Senang kali anak-anak itu kalau disebut namanya. Tuti, gitu ya kan. Budi, ya kan, Edward. Mereka tuh bangga tuh. Ya sekarang beda saja. Guru tidak kenal pada muridnya lagi. Jadi murid pun merasa tak acuh pada gurunya. Pada itu, kenapa tidak sama aku dia? Saya tidak mau itu. Panggillah nama anak murid kita itu. Bangga kali ya, wah aku dikenal Pak Safwan aku. Padahal saya hanya membaca dari peta foto yang di meja di sama satu itu. Lalu ada yang bergerak yang macam-macam saya di sini saya tinggal panggil aja kan. Mereka tak bisa macam-macam di situ. Pernah kadang-kadang saya ambil surat kabar, ya kan, waktu ujian. saya bolongnya apa tuh dengan api rokok apa itu apa namanya. Koran itu bapak baca itu. Ketawa orang semuanya. Tuh, ya kan. Ngintip saya dari surat kabar itu. Jadi humornya ada juga situ ya. Jadi itu yang pertama itu mengatasi kesenjangan tadi itu ya. Makanya yang kedua kata Pak Sabar, kau harus ingat sebagai orang beriman kau harus tahu sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, apabila guru yang baik itu ya benar-benar guru lah ya, semua makhluk di darat di laut akan mendoakannya, termasuk ikan-ikan ribuan mendoakan kau Safwan. Rezeki kita bagus, anak soleh ya kan. Jadi hidup kita pun memang tidak kaya, tidak miskin sekali, tapi hormat kita. Jadi inilah yang membuat motivasi saya ulang tadi kembali. Pertama motivasi itu adalah kesetiaan kepada profesi saya tadi, profesionalnya saya, kemandirian saya, dan juga keteladanan tadi. Bagaimana kita ingin mengajarkan suatu konsep keteladanan kalau kita sendiri tidak menjadi satu idola. Saya membaca humor Nazarudin Hoja dalam sebuah kisahnya itu bagaimana seorang ibu membawa anak kecilnya yang biasa itu menggemil makan bonbon hampir tiap malam, makan bonbon coklat saja. Nazarudin Hoja bilang gitu, oke nanti seminggu lagi kau datang ya. Lalu seminggu lagi nanti datang lagi dia bawa anak tadi. Bagaimana Ustaz Nasruddin, anak saya ini bisa disembuhkan? Apa kata Nazarudin Hoja kepada anda? Hai anakku yang kusayangi, nggak usah lagi makan bonbon ya. Itu saja, udah pulang bu. Ibu itu jengkel, protes ya. Kenapa itu Tuan Ban Hoja kasih nasihat seminggu dikasih waktu hanya mengatakan, hai anakku jangan lagi kau makan bonbon. Karena Tuan Nasruddin itu selama ini makan bonbon juga dia. Jadi seminggu itu puasa makan bonbon dia. Bagaimana mengatasi supaya dia bisa mengatakan anak itu juga jangan makan bonbon. Ya gurunya harus puasa makan bonbon tuh. Ini kan keteladanan ini. Jadi saya perhatikan bahwa yang berat memang berat, tapi ingat segala makhluk bukan ikan di lautan, segala macam guru yang di langit itu semua yang doan kita. Karena kita betul-betul mengajar ikhlas. Anak kita bagus semuanya. Terus saja Pak, anak saya sekarang dosen di Oman, ya kan, tidak dipersulit. Karena saya tidak mempersulit anak-anak di sekolah itu. Satu lagi dokter spesialis, ya alhamdulillah. Kita guru saja kan, nggak cukup. Ya nggak cukup. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun dia waktu dia UAI di Malaysia itu pun saya tetap langganan koperasi di Kopertis terus saja beli. Kebetulan istri saya seperti apa tadi si Jaya orang Minang ya, dia dagang, dia bantu saya bawa telukung satu kontainer ke Pulau Penang. Kadang-kadang pula diembat juga sama orang Malaysia itu kan habis atau apa. Jadi ada semacam jalan keluar lah. Jadi kalau Allah kalau kita itu memang benar-benar jujur ya dan juga istiqomah kepada profesional kita itu ada jalan-jalan ke Allah. Ya kan? Jadi di kalangan keluarga saya karena saya ngaji guru SMA 1 dianggap favorit segala macam, misalnya saya kaya. Dari mana saya kaya? Tapi untuk mengatasi itu di jam saya mengajar di IAIN, mengajar di Visipol, WISU, mengajar di Amir Hamzah. Ya kan? Untuk menutupi yang tadi itu di SMA 1. SMA 1 nggak bisa macam-macam kita kan. Begitulah kita menutupi kompensasi kita tuh. Sehingga kita tetap apa? Wah, hebat kawan. Maka kata Pak Polisi tadi ya, ada rezeki dari dunia apa tadi? Niaga kita bisa kredit dari mobil itu kita ambil dari niaga kita. Jadi istri juga peran sini. Nggak bisa hanya guru saja. Ya lama-lama ada keseimbangan. Jadi kita di mata keluarga juga tidak bermartabat juga kan. Nah ini guru bermartabat itu. Harus ada keseimbangan antara
material dengan spiritual tadi. Jadi saya tadi mengatakan periode kita setelah tahun 90 itu sampai 2000, nah di sini baru IPTEX. IPTEX ini yang mengguncang kita ini. Kalau saya katakan adalah kurikulumnya IMTA, kurikulum yang IPTEX ini mengguncang kita. Karena saya dapat saingan lagi. Dari siapa? Dari ini, media online ini. Karena saya di kelas itu saya terpojok, karena saya tidak mau saya dunia online. Saya katakan sistem pencet itu hanya satu aja, digital saya bilang. Lalu ada kata-kata dial ya kan, itu tak ada itu, digital salah tulis itu. Lalu mungkin salah satu mengatakan, Pak, ada Pak, sistem dial itu sistem putar katanya. Digital itu ada pencet. Waduh, saya ketinggalan teknologi kan, karena saya tidak membaca ponsel dia. Ini saingan saya sekarang Pak. Jadi rivalitas saya sebagai guru sekarang itu adalah medsos ini. Anak-anak sudah membaca itu. Pernah waktu saya di Unimed mengajarkan tentang puisi-puisi Gunan Muhammad, Anwar, ya, Amir Hamzah. Lalu saya adakan testing itu beberapa kata-kata dari Amir Hamzah, Gunan Muhammad itu, Anwar itu saya gumpangkan, saya hilangkan dia. Lalu saya hilangkan, disuruh anak-anak itu mengganti lagi dengan kata yang lain, yang sinonim. Menarik itu situasi. Tapi apa nyatanya? Mereka itu lebih cepat dia mendapat itu. Dari mana? Dari online. Online itu sudah lengkap semua itu. Tinggal bukain. Siapa yang terkejut? Awak pakai kertas kan? Calistung, baca tulis hitung itu. Ya, kok tahu semua? Ada Pak di internet semuanya. Oh iya betul ya. Makanya saya sekarang mengubahnya menjadi PPC saya pribadi yang belum ada online lagi, yang belum ada tershare di medsos itu yang saya jadikan bahan. Sekarang sudah ada semuanya. Nah, perusahaan kita SMA 1 segala macam sudah sunyi. Bakal akan jadi museum itu. Perusahaan akan jadi museum, tidak akan jadi orang lagi. Tempatnya pun sekarang di dekat-dekat toilet, kamar mandi itu sana. Kan lucu itu. Baik di kampus tidak ada orang membaca lagi. Jadi di masa itu museum buku nanti ini. Makanya kami dengan saudara di Arjunatu bagaimana kami cepat-cepat mengangkat buku-buku yang sekarang tersimpan di berbagai pustakaan Parsastra Kota Medan ini simpannya ke kampus saja lah, karena mereka bisa tiap hari melihat memeliharanya. Kalau di dalam saya Pak habis, hancur kita. Jadi Wan, aku melihat kau gini ya, masalah profesionalisme. Ya. Bahwa kau melakukan pekerjaan kau itu sebagai guru karena kau cinta sebagai guru dan kau menjalankan secara profesional. Betul. Ya, jadi dengan kata lain ada pengabdian di situ ya. Ya. Whatever pasti orang bilang aduh, menderitalah kau jadi guru. Ya, banyak dibilang begitu. Hal yang sama aku memilih profesi sebagai wartawan. Halangan aku yang pertama adalah dari orang dalam waspada sendiri. Barangkali masih ingat dulu kalian nama dari Pak Amari Rabi. Ya. Dia bilang aku, ngapain kau jadi wartawan? Ini jelas profesi yang tidak punya uang. Ya macam aku nih katanya. Aku nih warjaki katanya, wartawan jalan kaki. Siap kau untuk jalan kaki, tak bisa beli kereta, tak bisa beli mobil. Tapi idealisme kita saat itu kan, Wan. Yang penting ekspresi kita dibaca orang banyak. Nah itu yang sebenarnya profesionalisme itu. Nah kita kokoh pada itu. Miskin pun tak apa-apa, kenapa rupanya? Tapi bersuara, didengar orang. Ya. Nah, jadi ini semacam pengabdian juga, pengorbanan. Tapi kan kita harus banyak menekan, terutama dalam masalah-masalah gaya hidup kita harus tekan. Ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi itu kan bagi aku bagus. Tidak begitu banyaknya hal yang tidak bisa lakukan, itu justru memacu kita untuk kita mengejar itu. Jadi aku terharu juga kau bilang tadi begitu. Teringat lawak kan, Safwan ini hampir tiap bulan datang ke waspada ngambil honor kan. Itu kan bagian dari menyambung hidup juga. Ya. Menariknya Bang Safwan ini gini, sebenarnya beliau itu dan termasuk Razak ya, memilih profesi guru ini sebenarnya itu nggak sembarang. Karena guru itu salah satu amal ibadah itu yang nggak akan habis sampai hari kiamat. Ya, dari 3 itu kan, ilmu yang bermanfaat. Kalau itu udah satu poin yang nggak dimiliki oleh orang lain. Kedua, kalau aku setuju kalau seandainya penderitaan guru itu untuk gajinya untuk tidak bisa memenuhi kehidupannya, dalam petik ya, tidak dikarenakan menghambur-hambur uang untuk keinginan. Nah, tapi kalau ada menghambur-hamburkan uang untuk keinginan itu udah lain lagi ceritanya gitu loh. Ya, jadi ini aja mungkin tadi yang mungkin
Jaya melihatnya dari sisi itu. Tapi kalau seandainya memang untuk cukup 200-300 ribu gimana sih bisa hidup? Nah itu kan itu masuk akal lah. Tapi orang harus berhutang. Nah itu yang aku maksud. Tapi aku appreciate lah sama guru dan jujur aja ya, aku lihat itu teman-teman lah, Mas Safwan, Rajab ini kan mencintai profesi. Jadi ini yang paling penting sebenarnya, kokoh terhadap prinsip itu. Nah udah kita pilih ya kita harus mencintainya gitu loh. Rasa kayak gitu. Iya, betul. Terus aku sebelum lupa. Aku takut kali ini kan mungkin kekhawatiran aku ini. Satu waktu ingatan Hari Guru ini tak ada. Ya, kalau melihat bahwa figur guru ini mungkin terancam. Tadi Rajab sudah memberikan contoh. Bagaimana seorang guru itu cukup membaca, masuk dalam kelas, buka halaman ini, bukan. Ini kan bisa diperoleh dari Google ya. Sekarang ini kan sudah banyak dari Google tuh buku-buku pelajaran itu ada di semua di sana. Ya kan? Apakah memang masih dibutuhkan figur guru? Masih, Bang. Ya, dengan Saya katakan masih diperlukan. perkembangan teknologi sekarang ini. Bagaimana Ya, masih diperlukan. Karena begitu. pekerjaan tadi ada dua. Satu mengajar, yang kedua mendidik. Mendidik itu nggak bisa diganti dengan buku, Bang. Ya, tapi Mendidik guru itu nggak bisa diganti dengan guru sekarang lebih banyak mengajar daripada mendidik. Jangan pesimistik ya, karena perkembangan teknologi terus dianggap guru tidak penting. Nah, disinilah perlunya guru. Keterancaman itu kan mungkin karena apa yang digambarkan tadi, sebagian besar guru-guru sekarang bukan mendidik, mereka mengajar. Ya kan begitu. Coba guru lama dulu, mereka mendidik. Bang, maksud aku gini, guru itu kan bukan hanya mengajar. Guru itu juga harus belajar. Aku lebih tertarik kepada apa yang mau diterangkan lagi, terpotong. Bahwa sampai sekarang diperlukan sebagai tenaga pendidik, bukan sebagai tenaga pengajar. Bisa didetail lagi tuh, Jab. pengetahuan itu tadi bisa ditransfer oleh teknologi. Tetapi rasa kasih sayang itu tidak bisa ditransfer melalui teknologi. Dia harus face to face antara guru dengan anak didik, antara pendidik dengan anak didik. Untuk menyatakan luapan rasa sayang itu, Bang, nggak bisa diganti oleh laptop ataupun handphone. Ya. Bisa, tapi wajah orang lain akan keluar. Makanya tatapan mata, ditampilkan wajah sosok guru ke hadapan anak-anak itu alat mendidik, Bang. Ya, itu alat mendidik. Dengan senyum manis-manis jambu, dengan senyum-senyum yang tak jelas senyumnya, atau dengan wajah yang bernuansa amarah, itu alat mendidik, Bang. Mengatakan jangan, itu harus dikurangi oleh guru. Mengatakan tidak, itu harus dikurangi oleh guru. Itu bisa dijawab oleh komputer, Bang, bisa dijawab oleh teknologi. Tapi bagaimana kalau guru-guru itu menyatakan sebaiknya begini, nak? Kan beda maknanya, Bang. Ditangkap oleh anak-anak dibandingkan dengan jangan. Tidak. Inilah yang tidak bisa digantikan oleh peran mengajar ataupun digantikan oleh teknologi. Sehingga suasana ini disebut dengan mendidik itu tetap datang dari seorang sosok guru. Itu saya masukkan tadi, Bang Is. Jadi ada sentuhan yang sifatnya pribadi dan sangat emosional ya. Pas. Kalau itu saya paham ya, memang itu dibutuhkan ya, artinya pendekatan secara itu memang betul. Tapi ini harus menjadi perhatian dari pemerintah sendiri kan begitu. Bagaimana seorang guru itu mau meningkatkan atau memberikan suatu pelajaran yang baik. Kalau kehidupannya juga tidak tertolongnya gitu. Terpenuhi, ya. Tidak bisa membuat rencana seperti apa yang digambarkan di Malaysia tadi kan begitu. Dia harus berkutat untuk menambah pengetahuannya aja sudah payah dia lagi. Dia harus berpikir dengan apa. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kalau kita mau ingin mempertahankan figur guru itu. Itu yang saya maksud, Bung Rajab. 2012 sampai dengan 2013 awal, saya sudah memulai mencobanya, Bang, di wilayah yang kecil gitu ya, Medan. Tapi banyak orang menanggapinya bahwa pekerjaan yang akan saya lakukan itu adalah mau mengurangi kuantitas guru. Saya katakan tidak. Justru akan menambah kualitas guru. Tapi mayoritas pihak penguasa, tanda petik nama tanda penguasa itu, menganggap bahwa itu mengganggu mata pencariannya, Bang. Nah, Bang, kasarnya, Bang, maaf. Ini Bang Jaya ada di sini nih. Kasih ke tangan kami dengan Bang Jaya 5 tahun, selesaikan masalah kualitas pendidikan di Medan ini, Bang. 5 tahun saja, Bang.
tapi ikut cara kami dengan Bang Jaya. Karena agak-agak setengah gila, tanda kutip setengah gila nanti. Apa sebab? Kalau memang tak ada darah dan hati gurunya, Bang, tak usah jadi guru, Bang. Jadi Betul. tenaga kepentingan kita buat di perpustakaan, di pengajar IT, boleh. Tapi kalau mengajar, mendidik itu, Bang, sepenuhnya harus dirubah, Bang. Watak, karakter, kompetensi, sikap, hati, Bang, harus kita rubah, Bang. Kasih 5 tahun, Bang. Saya selesaikan dengan Bang Jaya Arjuna di Medan. Saya garansi, Bang. Cuman Bang Jaya? Bang Rajab, yang penting dulu perut tuh dulu dipikirkan. Bagaimana mengisi perut orang tuh, itu yang paling penting dulu. Termasuk itu, Bang, termasuk. Jadi, kalau kita mengharapkan terlalu idealisme, tidak kita pikirkan. Perutnya nggak kita pikirkan, tak ada itu. Bang Alis, aku pernah tes, Bang. Walaupun tidak melalui analisis penelitian yang sebenarnya. Aku perhatikan beberapa tempat menunggu angkot, Bang, di Medan ini, Bang. Baju seragam coklat, semua PNS, Bang. Tapi beberapa orang saya bisa tunjuk, Bang. Ini guru, ini pegawai Pemko. Saya bisa tunjuk, Bang. Dari cara memegang tasnya dan nengok sepatunya, Bang. Menyedihkan kali, Bang, sepatu dengan tas guru, Bang. Kalau sedang dia menunggu angkot. Dibandingkan dengan pegawai Pemko, apalagi pegawai bla 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 gitu. Beda, Bang. Ibu-ibu yang profesinya guru, megang tas itu pun sedih melihatnya. Tapi kalau ibu-ibu yang dari pegawai kantor wali kota tuh segar kita melihatnya, Bang. Dari situ aja udah bisa lihat, Bang. Makanya si perut tadi perlu juga diperhatikan nomor 1, Bang. Marwah itu kan memang perlu dijaga, menjaga marwah itu isi di sini, isi sini. Kalau ini nggak berisi nggak bisa. Betul, nggak bisa. Kita mengharapkan itu ya hari guru yang kita peringati tiap tahun ini harusnya kan sudah mesti memikirkan ke arah sana gitu. Ya, Bukan hanya untuk bagaimana seorang guru itu mendapatkan hadiah dari muridnya, menyenangkan guru. Guru itu pening kepalanya itu.